berjumpa lagi dengan aku Hasya. Kali ini aku membawa satu narasumber untuk berbagi kisah inspiratif tentang bidik misi Indonesia yang saat ini kita kenal dengan KIP Kuliah. Selama beberapa menit ke depan kita akan mewawancarai bagaimana sih perjuangannya hingga sampai di titik saat ini. Kita langsung aja yuk. Dan pertama, katanya nggak kenal maka nggak sayang. So, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kenalan dulu nih sama para audiens. Katanya nggak kenal maka nggak sayang. Kenalan dulu nih. Halo teman-teman, nama saya Mahwi Abdullah, biasa dipanggil Mahwi. Apalagi? Asalnya dari mana nih alamatnya? Barangkali ada yang mau main nanti gitu kan ya teman-teman. Ya, saya dari Sampang, Karangpenang. Kira-kira diterima bidik misi tahun berapa nih? Tahun 2019. Tahun 2019 Ya. berarti masih masuk ke bidik misi Indonesia ya untuk teman-teman yang 2000 masih ada. Kalau sekarang kan sudah kita kenal dengan KIP Kuliah. Nanti ya buat teman-teman yang memiliki kisah inspiratif, kalian bisa kirim ke email bidik misi Indonesia, nanti akan saya sertakan di deskripsi. Sekarang kita langsung yuk mengenal lebih dalam seperti apa sih perjuangannya. Oke, kita mengenal sosok, biasa dipanggil siapa nih kalau di sini? Abdullah nggak apa-apa. Abdullah. Oke, kita Biar panggil lebih keren Abdullah. aja. Lebih keren ya katanya kita panggil dengan Abdullah. Oke. Selama ini perjuangan kamu untuk bisa sampai menuju titik saat ini tuh apa aja sih yang udah kamu persiapkan? Dulu sih waktu masih sekolah SMA kelas 2 waktu itu kayaknya, saya punya niatan untuk kuliah dan alhamdulillah persiapannya cuma satu. Apa? Tekad yang bulat. Oh, tekad yang Iya. bulat. Seperti apa sih tekadnya? Apa dibulat-bulatin apa gimana? Kok bisa tekad yang bulat gitu? Ya intinya bagaimanapun caranya saya harus bisa kuliah. Pertama kali untuk menemukan link bahwa di Indonesia itu ada beasiswa yang luar biasa seperti bidik misi dan KIP saat ini ya, itu bagaimana? Awalnya sih saya kuliah itu mandiri. Mandiri, oke. Tidak terfikirkan dapat beasiswa apa segala macam. Cuman tiba-tiba ada salah satu kakak saya dan dia alumni di rumah. Alumni Unira gitu, Universitas Madura gitu? Enggak, alumni apa? Alumni bidik misi? ya alumni Unira. Alumni Universitas Madura, oke. Terus selanjutnya gimana? Waktu itu dia nelpon kalau mau kuliah, saya daftarin bidik misi. Siapa tahu ada rezeki buat kamu. Akhirnya saya disuruh Ngurus berkas juga ya? ngurus berkas. Terus akhirnya saya langsung berangkat, langsung digarap lah berkas-berkasnya. Dan alhamdulillah 2 hari sudah terkumpul semua berkasnya, sehingga saya langsung disuruh ke kampus Unira. Oke, berarti masuk tim garcep gitu ya teman-teman. Apa sih kendala untuk menyiapkan segala berkas-berkas gitu kan? Terutama kan kita kadang nggak ngerti, apalagi baru mau masuk universitas. Ada kendala nggak dalam menyiapkan berkas 2 hari itu? Tentunya pasti ada. Salah satunya kemarin hampir saja miskomunikasi perihal nomor pendaftaran. Waktu itu saya belum ngerti caranya gimana. Jadi pas saya ditanya sama dosen nomor pendaftaran sama kode aksesnya itu Berapa? saya bingung ya. Terus kamu udah ngadep gitu, ngadep ke fakultas? Belum Pak. Waduh, akhirnya kayak gimana, kayak menyerah gitu orang Panik fakultas. sudah Ya ya? panik. Ya pokoknya segala macam lah. Ya mungkin dari persiapan saya yang kurang matang dan miskomunikasi sama teman-teman juga Oke. yang menyebabkan hal itu. Oke, ketika kamu lagi miskomunikasi sama teman-teman, otomatis kamu ketinggalan nih beberapa informasi. Ya. Apa nih langkah yang harus kamu ambil untuk bisa ngejar apa yang kamu tinggalkan itu? Waktu itu saya sudah panik lah segala macam. Harapan saya untuk mendapatkan beasiswa sebenarnya 99%, cuman akibat miskomunikasi itu semuanya hampir tidak bisa didapatkan. Karena waktu itu saya termasuk beasiswa reguler. Oh, reguler. Iya, reguler, masuk reguler. Akhirnya saya putus asa dan ada kakak saya yang Membantu lagi iya, gitu membantu, ya untuk meng-up lagi.
Akhirnya ketika kamu sudah menemukan orang yang bisa membantu kamu masuk lagi gitu, apa yang kamu rasakan waktu itu? Ya saya mulai lega, cuman pas ngadep ke fakultas lagi dosen bilang, wah ini sudah terlambat, udah ketinggalan jauh katanya. Dapat info yang bikin deg-degan lagi ya, gitu kan ya. Semakin deg-degan lah, nggak karuan. Intinya waktu itu sehari nggak makan. Iya, sehari nggak makan. Wah, kok Ya karena karena waktu saking itu kepikiran sudah, gitu ya? Iya, sudah ada pernyataan dari Bapak Dekan. Waktu itu saya dijamin lulus 99%. Nah, ternyata akibat miskomunikasi ya saya harus usaha lagi, lebih maksimal lagi. Akhirnya teman-teman minta tolong ke fakultas, ya minta bantuannya lah, sampai akhirnya waktu itu jam 7 malam fakultas semuanya biasanya ditutup, di sini masih dibuka. Demi kamu Iya, gitu kan ya. gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Akhirnya kamu keterima nih kan. Apa yang kamu rasakan pertama kali ketika kamu dapat informasi bahwa kamu diterima menjadi penerima iya. beasiswa? Saya waktu itu pas lagi masukin data semuanya, dicoba sampai 3 kali itu gagal. Oh, Jadi iya. akhirnya pas dicoba lagi 4 kali, akhirnya berhasil tentang biru gitu. Alhamdulillah, semua yang ada di ruangan. Ikut wow Bersyukur, gitu kayak ya, jadi supporter gitu kan, keren Ya, banget. sampai saya alhamdulillah ya Allah. Ya, nggak kebayang lah bahagianya gitu bisa dapat beasiswa. Ada harapan gak sih ketika waktu itu kamu diterima nih kan ya, terus kemudian sempat miskomunikasi, udah bener-bener perjuangannya nggak mudah ya untuk sampai di titik ini. Terus kemudian ketika kamu masuk di perguruan nih, udah aktif kuliah, otomatis kan ada stereotype nih dari mahasiswa lain. Anak bidik misi salah sasaran lah, nggak inilah, nggak itulah. Jadi ada mitos-mitos yang beredar tentang beasiswa ini. Ada nggak yang kamu dengar? Dari teman-teman ada sebabnya. Apa coba? Salah satunya ya perihal kecerdasan, harus ini, harus seperti ini, harus di atas rata-rata gitu ya. gitu. Padahal, Mungkin karena ini ya, karena setiap hari kan kita setiap semester kita harus melaporkan penilaian indeks prestasi kita, mungkin itu. Akhirnya kamu cara mengatasi hal itu yang beredar di masyarakat gimana? Di teman-teman kamu harus cerdas lah, harus itu. Padahal tipe kecerdasan orang itu kan masing-masing. Gimana? Ya, saya cuman berpikir ya setiap semester saya harus meningkat dan tidak boleh rendah, tidak boleh turun. Pernah Itu nggak kan. IP-nya turun Untuk dalam semester ini nih, dari semester pertama sampai sekarang? Untuk saat ini Dari awal pernah Iya, nggak turun? iya, turun. Ketika kamu mengalami penurunan, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki itu? ya tentunya dengan belajar, lebih semangat dan lebih giat lagi. Oke, di era Covid ini ya, di era Covid-19 kita kuliah via daring gitu kan. Otomatis mungkin sebagian besar teman-teman baik di sana ya, penonton semua, IP-nya ada yang turun hanya karena gara-gara mungkin sinyal, atau yang biasa lebih parah lagi, kita telat masuk 5 menit hanya karena sinyal, dosen nggak memaklumi misalnya kayak gitu. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan nilai IP yang rendah gitu, kamu sudah turun ya saat ini. Nah, harapan kamu ke depannya ini apa nih? Ya, harapan saya sih intinya hal-hal yang sudah saya lewati, kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan itu harus semuanya diperbaiki. Oke, itu benar. Sehingga ada peningkatan nilai nantinya. Oke. Waktu itu ketika kamu lagi ini, kita balik lagi, kita flashback ke perjuangan awal kamu ketika kamu miskomunikasi. Ada nggak sih dari orang tua kamu yang ngerasa aduh gimana ini mas gitu? Ada nggak dari respon dari orang tua kamu ketika miskomunikasi? Waktu itu pas di pihak fakultas bilang, wah ini sudah ketinggalan. Ya saya nggak ngasih tahu ke orang tua, soalnya saya lagi di sini. Akhirnya saya panik sendirian lah gitu. Bener-bener sendiri. Iya. Ketika orang tuamu tahu kamu dinyatakan lulus, orang tuamu gimana? Respon orang tuamu waktu itu? Karena memang dari sejak SMA orang tua saya pengen banget saya kuliah. Jadi ketika saya ngasih tahu, mereka sangat bersyukur banget dan ya bangga lah.
sih, berarti memang orang tua sangat bangga gitu Ya. kan. Terima kasih buat Bidik Misi Indonesia yang sudah memberikan program ini untuk anak-anak yang mau melanjutkan pendidikannya. Setiap hari kebiasaan kamu sehari-hari di tengah COVID saat ini gitu kan ya, apalagi kita kuliah online. Keseharian kamu di rumah apa aja yang kamu lakukan? Di era COVID saat ini saya sering bantu-bantu orang tua. Di samping orang tua jadi petani ya saya harus bantu-bantu mereka, Oke. meringankan beban sehari-hari. Di sana petani, mayoritas masyarakatnya petani. Apa yang kamu tanam? Yang kamu bantu buat orang tua biasanya apa? Untuk saat ini kan musim tembakau. Oh, musim tembakau. Ya, jadi nanam tembakau. Buat KIP kuliah atau bahkan yang udah KIP kuliah gitu. Ada pesan nggak atau harapan nggak buat mereka semua? Harapan saya ke depannya saya dapat beasiswa seperti ini dan tentunya dengan hasil yang sangat luar biasa juga nantinya. Dan untuk teman-teman yang juga mendapatkan beasiswa, saya harap digunakan sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya untuk diri kamu sendiri dan untuk orang lain. Oke, pernah nggak kamu berada di posisi titik terendah dalam hidup kamu? Ketika udah dapet nih dapet nih beasiswa, kemudian dalam proses menjalani beasiswa sampai tahun 2021 ini, ada nggak titik terendah yang membuat kamu pengen menyerah tapi kamu nggak nyerah, kamu tetap memperjuangkan itu? Ada nggak? Ada. Pakai apa? Datangnya dari orang lain. Ada tambah Iya, orang. datang dari orang lain itu semacam cemooh lah. Oke. Ya, Apa yang akhirnya kamu lakukan ketika mendapat cemo? ya saya menanggapi dengan bukan pas langsung ditanggapi dengan perasaan yang galau. Gimana? Iya. Yang membuat kamu kalimat yang benar-benar membuat kamu merasa kayak mau menyerah, kalimat apa sih, Bang? Kalimatnya ya tentunya waktu itu pernah bilang kuliah tinggi-tinggi, capek kesana kemari, tahu-taunya nanti jadi petani, apa gunanya gitu. Jadi itu yang membuat, Jadi lebih kepada merendahkan ini ya, Iya. merendahkan profesi iya, gitu. merendahkan profesi. Yang membuat kamu tidak terima gitu kan, lebih baratnya ini merendahkan profesi, lebih-lebih ke petani, padahal petani loh yang menghidupi kita semua gitu. Akhirnya yang kamu lakukan apa untuk membuktikan kepada semuanya bahwa petani itu bukan profesi yang rendahan yang seperti dikatakan gitu. Buat adik-adik yang sudah diterima beasiswa KIP kuliah, saya harap beasiswa ini bisa digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disia-siakan. Itu aja. Oke, nggak terasa nih ya, kita udah ngobrol panjang kali lebar tentang perjuangan si kakak ini ya. Dan tibalah kita di penghujung wawancara kita pada siang hari ini, dan kita akan berjumpa di segmen kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.